hadir di sini, bertemu denganku lagi. Ku hanya ingin kau datang di pelukanku. Terima berkatku. Ku ingin kau hadir di sini, bertemu denganku lagi. Ku hanya ingin memandang wajahmu selalu, memberkatimu. Dengarlah ini rinduku, inilah isi hatiku. Ku rindu kau kembali pulang, berlabuh di dalam pelukanku. Kau tahu tanganku selalu terbuka untukmu, memberkatimu. Ku rindu ku kembali pulang, berlabuh di dalam pelukanmu. Ku tahu tanganmu selalu terbuka untukku. Pengampunan yang kau beri bawaku kembali padamu, Bapa. Kau hadir di sini, bertemu denganku lagi. Ku hanya ingin kau datang di pelukanku. Terima berkatku. Ku ingin kau hadir di sini, bertemu denganku lagi. Ku hanya ingin memandang wajahmu selalu, memberkatimu. Dengarlah ini rinduku, inilah isi hatiku. Ku rindu ku kembali pulang, berlabuh di dalam pelukanmu. Ku tahu tanganmu selalu terbuka untukku, memberkatiku. Ku rindu ku kembali pulang, berlabuh di dalam pelukanmu. Ku tahu tanganmu selalu terbuka
pengampunan yang kau beri, bawaku kembali padamu Bapa. Sungguh baik Bapa, dan kami tahu Tuhan, Kau tak pernah tinggalkan. Ku rindu ku kembali pulang, berlabuh di dalam pelukanmu. Ku tahu tanganmu selalu terbuka untukku, memberkatiku. Ku kembali pulang, berlabuh di dalam pelukanmu. Ku tahu tanganmu selalu terbuka untukku, pengampunan yang Kau beri, bawaku kembali padamu Bapa.
kembali padamu Bapa. Pengampunan yang kau beri, bawaku kembali padamu Bapa. Kami tahu kasih setiamu ada di sepanjang hidup kami, Tuhan. Kami sungguh bersyukur Bapa punya Allah seperti Engkau. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah kau katakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini, Tuhan?
siapakah kami? Siapakah aku ini? Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Puji dan sembah dekat lagi Tuhan, datang kepada Yesus. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia mawar syarum, ku cinta. Kaulah rajaku dan sahabatku, termulia, termanis Kau bagiku. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia
dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Ku dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun juga seperti Kau, Yesus. Lebih lagi sembah. Dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun juga seperti Kau, Yesus. Tak seorang pun juga seperti Kau, Yesus. Tak seorang pun juga seperti Kau, Yesus. Sungguh, amin Tuhan. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu, tak ingin ku terpisahkan dekat denganmu. Itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku.
Ini setiap kami yang rindu mendekat denganmu Tuhan. Dan ini isi hati kami Tuhan, rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu, tak ingin ku terpisahkan dekat denganmu. Itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu. Oh, ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segala. Oh, ku nikmati dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Oh, kami nikmati hadirat-Mu, kami nikmati Tuhan hadirat-Mu. Kami nikmati hadirat-Mu. Kami nikmati Engkau lebih dalam lagi. Kami nikmati hadirat-Mu Tuhan lebih dalam lagi. Oh, mari sembah Dia, sebab Dia Allah yang layak terima pujian-Mu. Kami nikmati Engkau Tuhan. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah
segenap ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Oh, kami nikmati Engkau. Dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Kami nikmati segenap hatiku. Sungguh kami rindu Tuhan, kami haus, oh, oh. Lest the deep pant for the water, so my soul longeth after Thee. You alone are my heart desire, and I long to worship Thee. And as the deep panteth for the water, so my soul longeth after Thee. You alone are my heart desire, and I long to worship Thee. You alone are my strength and shield. To You alone may my spirit yield. You alone are my heart
desire and I long to worship you. Oh, mari nyatakan seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yeah, yeah.
hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Lebih lagi Engkau melawat setiap kami Tuhan. Lebih lagi Engkau menjamah setiap hati kami Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan, menjamah setiap kami, memenuhi setiap kami. Hati kami haus Tuhan akan sungai-Mu. Haleluya. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan
menjamah setiap kami. Kami rindu Kau mengurapi kami. Kami rindu Roh-Mu melawat kami, memenuhi kami. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Yesus, kami rindu Engkau Tuhan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan. Ku rindukan
Engkau setiap kami mendekat lebih dalam lagi Tuhan. Kami mau duduk di bawah kaki-Mu. Thank you Jesus. Duduk diam di bawah kaki-Mu, itulah kerinduanku. Seperti Maria memilih yang terbaik, ku ingin belajar dari-Mu Tuhan. Duduk diam di bawah kaki-Mu, itulah kerinduanku. Seperti Maria memilih yang terbaik, ku ingin belajar dari-Mu Tuhan. Glory, glory bagi Yesus Tuhan dan Rajaku. Glory, glory bagi Yesus Tuhan dan Rajaku. Thank you Jesus. Duduk diam di bawah kaki-Mu, itulah kerinduanku. Seperti Maria, seperti Maria memilih yang terbaik, ku ingin belajar dari-Mu Tuhan. Mari sembah Dia, katakan glory. Yesus Tuhan dan Rajaku. Glory, glory bagi Yesus Tuhan dan Rajaku. Sekali lagi nyanyikan glory, glory, glory.
Sebab Kau Allah yang layak. Hosana bagi Allah yang hidup. Yes Lord, yes Jesus. Glory bagi Yesus Tuhan dan Rajaku. Glory bagi Yesus Tuhan dan Rajaku. Glory bagi Yesus Tuhan dan Rajaku. Glory bagi Yesus Tuhan dan Raja. Mari lebih sungguh lagi nyanyikan glory, glory. Mari sekali lagi nyanyikan glory. Bapa menjawab setiap kerinduan yang ada di dalam hati kami manusia untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, Sang Pencipta kami. Meskipun kerinduan itu bagi kami mungkin hanya kecil saja, tapi kami meresponi dengan benar, dengan tepat. Kami mendekat kepadamu ya Tuhan, dan kami percaya ketika kami mendekat kepada Tuhan, datang mendekat kepadamu, maka Engkau Tuhan datang mendekat kepada kami. Engkau pasti memberi dirimu ditemui. Oleh karena itu berfirmanlah, berbicaralah. Kami rindu Tuhan dikuatkan dan disegarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, setiap manusia di usia tertentu pernah mengalami yang namanya jatuh cinta. Perasaan kasmaran atau infatuation. Jantungnya berdetak lebih kencang. Jalan melayang rasanya. Makan tidak enak, tidur pun tak nyenyak. Itu perasaan manusia kepada manusia. Demikian juga manusia kepada Tuhan. Yang seringkali disebut sebagai cinta mula-mula atau first love. Di mana ketika seseorang mengalami pertobatan, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, ada cinta mula-mula yang muncul di dalam hati seseorang. Saya meyakini Anda juga pernah merasakannya. Dan yang bagi yang belum pernah merasakan cinta kepada Tuhan, saya berdoa ini adalah waktu yang terbaik untuk Anda pun mengalaminya. Biasanya ciri-cirinya apa? Orang itu akan rajin untuk berdoa. Dia senang sekali untuk berdoa. Meminta apa yang menjadi kehendak Tuhan terjadi di dalam hidupnya. Ada saat teduh pribadi. Lalu yang kedua, rindu sekali untuk merenungkan firman Tuhan. Alkitab dibaca, direnungkan bahkan dengan disiplin. Lalu yang ketiga biasanya
Senang sekali untuk datang kebaktian atau ibadah, menunggu-nunggu kapan hari Minggu lagi atau ke dalam komunitas berkumpul dengan saudara-saudara seiman. Dan tidak berhenti sampai di situ. Kerinduan melayani pun muncul sebagai ekspresi bersyukur dan mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Lalu yang terakhir, mulut dan hatinya tidak bisa diam, pengen rasanya cerita akan Tuhan kepada orang-orang yang terhilang terutama, atau menjadi saksi. Cinta kepada sesama saja tidak bisa hanya tergantung dari perasaan. Karena perasaan itu up and down. Demikian juga kita dengan Tuhan. Bukan hanya perasaan saja atau menunggu perasaan kita di dalam kondisi yang tepat untuk kita rindu kepada Tuhan. Tetapi cinta kepada Dia berbicara mengenai komitmen dan keputusan. Kerinduan kepada Tuhan, cinta kepada Tuhan selalu melibatkan hati, jiwa, pikiran atau akal budi. Dan juga dengan seluruh kekuatan kita. Dalam Mazmur 42 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima dikatakan demikian. Untuk pemimpin biduan nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Siapa yang mencatat atau menulis syair lagu dari Mazmur 42 dikatakan di dalam ayat yang pertama, untuk pemimpin biduan nyanyian pengajaran Bani Korah. Bani Korah adalah bani yang dipilih oleh Raja Daud di bagian pujian waktu itu di bait Allah. Bani Korah bagian daripada suku Lewi, suku yang ditunjuk untuk melayani di bait Allah. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara, Bani Korah punya nenek moyang atau pendahulu yang namanya Korah juga. Dan memiliki track record atau sejarah yang buruk, yang malu kalau diceritakan. Dalam kitab Bilangan 16 dicatat bagaimana Korah sebagai nenek moyangnya Bani Korah atau pendahulunya ditelan bumi hidup-hidup karena memberontak terhadap pemimpin yaitu Musa waktu itu. Dan tidak menghargai kekudusan Tuhan. Bayangkan Bani Korah punya riwayat nenek moyang yang kalau diceritakan membuat malu. Tapi justru Bani Korah belajar sesuatu dari situ. Yang pasti dia belajar menghargai otoritas pemimpin, belajar menghargai otoritas Tuhan. Dan tentu saja berjalan di dalam kekudusan dan menghargai kehadiran Tuhan di dalam hidupnya. Sampai-sampai akhirnya lewat pelajaran yang berharga, entah sudah berapa generasi diturunkan cerita nenek moyang yang pertama kali tadi ditelan bumi hidup-hidup. Sampai turun kepada Bani Korah pelajaran yang berharga. Sampai dicatat di dalam nyanyian dan disebut sebagai nyanyian pengajaran. Mari kita lihat apa yang diajarkan oleh Bani Korah lewat pengalaman yang tidak menyenangkan itu justru dia meresponi dengan tepat, dengan baik. Bahkan Alkitab mencatat generasi demi generasi Bani Korah tetap ditunjuk melayani di bagian pujian di bait Allah itu. Ayat yang kedua, apa pengajarannya? Dia berkata seperti ini, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Naluri seekor rusa membutuhkan air. Karena air menjadi sumber kehidupan. Bagaimana dia bisa lari dari musuh, bagaimana dia bisa hidup kalau dia gak minum air. Yang kedua, diluputkan daripada ancaman musuh. Naluri rusa selalu mencari sungai yang berair. Kalau rusa memiliki naluri yang demikian, bukan lagi pilihan boleh atau enggak ya. Air atau yang lain ya. Ini persoalan hidup dan mati bagi rusa. Dan Bani Korah menggambarkan demikian juga kita. Bukan lagi kita berkata pilihan mendekat kepada Tuhan atau tidak ya. Seperti rusa. Rusa mengerti kalau tidak mencari air, tidak menemukan air, sebentar lagi dia mati.
Seperti itu kebutuhan yang mendesak. Kebutuhan yang fondasi, yang fundamental di dalam hidup kita. Ketika kita tidak mendekatkan diri kepada Tuhan. Ketika kita tidak meresponi kerinduan di dalam hati manusia. Itu dalam hati kita. Setiap manusia ada kerinduan dalam hatinya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Ada orang yang meresponi dengan cara dekat kepada Tuhan, ada orang yang mengabaikan. Tetapi justru perbedaannya sangat signifikan. Air itu sumber kehidupan, demikian Tuhan. Bukan lagi menjadi opsi pilihan iya atau tidak mendekat kepada Tuhan. Justru merupakan sebuah kebutuhan yang mendasar, kebutuhan yang paling fondasi, fundamental di dalam hidup kita. Bahkan penelitian mencatat manusia bisa bertahan tanpa makan katanya bisa 3 minggu. Tapi kalau tanpa minum, tanpa air hanya bisa bertahan 4-7 hari tergantung situasi. Kalau panas ya lebih pendek lagi bisa bertahan hidup, hanya 4-7 hari. Kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, kita tidak menjaga kerinduan itu, meresponi kerinduan untuk mendekat kepada Tuhan itu kita tidak responi. Enggak lama, rohani kita pasti mati, roh kita pasti mati. Bukan pilihan lagi, bukan opsi. Tapi kebutuhan yang mendesak. Bani Korah telah belajar sesuatu. Dia belajar dari riwayat sesuatu yang jelek daripada nenek moyangnya. Ketika terpisah dari Tuhan, ketika ditelan bumi hidup-hidup. Dia menyadari pengajaran itu turun. Bani Korah menyadari Tuhan itu menjadi sumber kehidupan. Seperti air bagi rusa. Ya air bagi manusia juga sebagai sumber kehidupan. Ayat yang ketiga dikatakan demikian. Jiwaku haus kepada Allah. Kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Kata bilakah itu artinya kapan aku boleh datang mendekat kepada Allah. Bani Korah mengajarkan, pengajarannya bukan sekedar teori, tetapi karena dari jeritan hatinya. Dia berkata, kapan aku bisa datang mendekat lagi kepada Allah? Kapan waktunya? Bani Korah tidak mengizinkan dirinya sampai dia tahu, dia meresponi kerinduan di dalam hatinya untuk dekat kepada Tuhan. Dia tidak izinkan dia tinggal diam sampai dia memastikan dirinya mendekat kepada Tuhan. Seolah-olah ketika kita berkata mendekat kepada Tuhan, semua tenaga dan usaha kita, kekuatan kita, padahal tidak. Dia Tuhan yang jauh. Dia pemilik alam semesta yang menciptakan alam semesta. Dia yang nun jauh di sorga sana. Dia rela turun mendekat kepada kita. Sebetulnya ketika kita mendekat kepada dia, tidak sejauh dia mendekat kepada kita. Dari pihak kita mungkin hanya 1-2 langkah saja. Padahal Tuhan sudah berlari, sudah berjalan ribuan, ratusan ribu, bahkan jutaan langkah untuk mendekatkan diri kepada kita. Bani Korah tidak mengizinkan dirinya, tidak mengizinkan hidupnya. Sampai dia tahu pasti kalau dia bisa dekat dengan Tuhan. Sampai dia berkata, bilakah aku boleh datang mendekat, datang melihat Allah? Kapan aku bisa melihat Allah? Kapan aku bisa dekat lagi kepada Tuhan? Kapan dia selalu menanti-nantikan waktu-waktu itu? Kenapa dia berkata bilakah? Ayat yang keempat kita akan menyadari kondisinya. Dia berkata, air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena ini, sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu. Ada satu masa bangsa Israel itu terbuang di dalam pembuangan negara Babel selama 70 tahun. Waktu itu di zaman itu untuk mencari Tuhan harus pergi ke bait Allah yang didirikan oleh Salomo itu. Harus pergi ke bait Allah. Dan satu masa bait Allah itu dihancurkan. Satu masa bangsa Israel tidak lagi di tanah perjanjian. Jadi sudah bait Allah dihancurkan. Mereka dibuang selama 70 tahun jadi tawanan. Dan selama mereka jadi tawanan mereka dihina, diejek. Di mana Allahmu? Bani Korah menjerit di dalam hatinya. Kapan ya bisa ketemu dengan Tuhan? Karena di zaman itu ketemu Tuhan identik harus pergi ke bait Allah. Bersyukur hari ini. Kita tidak perlu ke tempat tertentu untuk mencari Tuhan. Meskipun selama pandemi begini kita rindu untuk datang ke gereja.
tempat kita berkumpul bersama-sama. Gereja menjadi salah satu tempat terbaik untuk kita mencari Tuhan. Tetapi Tuhan sendiri juga berkata, nanti kita akan lihat di dalam kitab Yohanes pasal yang keempat. Puji Tuhan di zaman kita tidak perlu mencari tempat tertentu. Tuhan itu sebatas hati yang rindu, haus dan lapar akan Dia. Di zamannya Korah, bukan hanya harus pergi ke bait Allah. Di zamannya mereka ada satu masa bait Allah sudah gak ada lagi. Identitas mereka hilang. Mereka jadi tawanan. Mereka terbuang. Ya karena kesalahan mereka juga sih. Karena dosa mereka, karena pelanggaran mereka. Karena mereka lakukan kejahatan. Karena mereka meninggalkan Tuhan yang hidup sehingga mereka terbuang dan bait Allah dihancurkan. Tapi begitu rindunya Bani Korah, kapan bisa pergi lagi ke bait Allah? Kapan bisa lagi menyembah Tuhan? Kapan bisa lagi sungguh-sungguh mencari Tuhan? Kerinduannya muncul begitu rupa. Dia nanti-nantikan, dia tunggu-tunggu itu. Padahal orang-orang di sekitarnya mengejek, berkata di mana Allahmu? Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah kita juga menanti-nantikan saatnya ketika kita bangun pagi, lalu masuk ke kamar doa kita. Atau mungkin kamar doa kita, ruang doa kita di kamar tidur kita itu. Kita berlutut, kita mencari wajah Tuhan, kita menyembah Dia. Dan tidak terasa air mata berlinang karena merasakan anugerah dan kebaikan Tuhan. Lalu kita ambil Alkitab kita, lalu kita buka lembaran demi lembaran. Kita baca dan renungkan. Lalu hati terharu, Tuhan mengingatkan janji-janji tertentu. Tuhan menghibur, Tuhan memberikan visi yang baru, Tuhan memberikan arahan, Tuhan memberikan pengharapan, Tuhan memberikan kekuatan, semangat kembali. Sehingga selesai pagi itu kita keluar kamar tidur kita, kamar doa kita sudah kuat untuk menghadapi sepanjang hari. Lalu malamnya kita tutup juga dengan berdoa. Lalu kita menanti-nantikan hari untuk kita berkumpul dalam komunitas. Kita menanti-nantikan saatnya ketemu dengan saudara seiman. Kita nanti-nantikan saatnya kapan lagi hari Minggu untuk kita kebaktian ibadah. Bani Korah menjerit di dalam hatinya. Dia berkata, air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku di mana Allahmu. Dia ingat kembali bait Allah. Tempat satu-satunya waktu di zaman itu. Orang bisa bertemu dengan Tuhan. Bersyukurlah kita di zaman ini. Tuhan bisa ditemui dimanapun. Sejauh hati yang haus dan lapar, sejauh hati yang merindukan akan Dia. Dalam ayat yang kelima dikatakan, inilah yang hendak ku ingat. Sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia. Mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur. Dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Bani Korah berkata, inilah yang hendak ku ingat. Sementara jiwanya gundah gulana, jiwanya galau, dia ingat ini. Dulu waktu bait Allah masih ada. Kita bisa bersama-sama datang mendekat kepada Tuhan. Ketika dia tertekan, ketika dia mengalami tekanan di dalam hidupnya. Yang dia ingat adalah bagaimana waktu dia pergi mendekat kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sudah seharusnya demikian juga sikap yang hati yang kita miliki. Ketika kita mengalami tekanan, bukan hanya sekedar sibuk mencari solusi, hal-hal praktis yang kita bisa kerjakan. Justru datanglah mendekat kepada Tuhan, Dialah sumber kehidupan, Dialah sumber jawaban itu. Bukan berarti selesai mendekat kepada Tuhan, tiba-tiba masalahnya hilang. Masalahnya tetap ada. Namun yang berbeda, kita dapat kekuatan, kita dapat jalan keluar, kita dapat anugerah Tuhan. Untuk menghadapi segala situasi kondisi yang tidak mudah. Bani Korah berkata, inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia. Dia pejamkan matanya, dia membayangkan. Di saat-saat yang sukar, di saat-saat yang sulit. Dia bersama dengan kerumunan orang datang mendekat ke bait Allah. Ketika kita menghadapi kondisi yang tidak enak. Tidak kondusif dalam hidup kita. Ingatkan diri kita untuk mendekat kepada Dia. Dan bersyukur di zaman kita tidak perlu khusus satu tempat tertentu. Tidak perlu mengkultuskan satu tempat tertentu. Tuhan berkata kepada seorang wanita, sebetulnya wanita Samaria. Dan ini mengingatkan kita Yohanes 4 ayat 21 sampai 24 dikatakan demikian. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini,
dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 mencatat percakapan Yesus dengan wanita Samaria. Orang Samaria kalau mau cari Tuhan harus naik gunung. Orang Israel kalau mau cari Tuhan harus ke Yerusalem. Kenapa? Karena bait Allah ada di Yerusalem waktu itu sebelum dihancurkan. Tapi Yesus berkata saatnya akan tiba. Tidak perlu ke gunung, tidak perlu ke Yerusalem. Tetapi orang bisa berjumpa dengan Tuhan dimanapun. Sejauh begini menyembah dia di dalam roh dan di dalam kebenaran. Bapak ibu saudara, dia gak jauh. Dia gak sukar ditemui. Gak perlu tempat khusus, kondisi khusus enggak. Hanya sejauh hati yang meresponi, hati yang merindukan, hati yang haus dan lapar akan dia. Sehingga tadi Bani Korah berkata, ini yang hendak ku ingat. Dalam kepadatan manusia, aku mendahului mereka melangkah ke rumah Allah. Apapun kondisi kita, dalam kondisi baik tidak baik, sukacita duka cita. Dalam keadaan tertekan atau merdeka, tidak ada tekanan yang menghimpit kita di waktu itu. Datanglah mendekat kepada dia. Tapi kalau mau mendekat dengan Tuhan, jangan dengan tangan hampa. Apa yang kita bawa, dikatakan Bani Korah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Kalau datang kepada Tuhan jangan dengan tangan kosong. Dengan nyanyian syukur kita, sorak-sorai kita. Ucapan mulut bibir kita yang meninggikan, yang mengagungkan dia. Ketika kita berkata terima kasih Tuhan. Ketika kita berkata aku tinggikan engkau ya Tuhan. Perkataan kita pun menjadi korban persembahan yang Tuhan terima. Dan Tuhan suka akan setiap pujian yang kita naikkan. Ketika kita menyembah Tuhan bersama-sama di dalam worship night ini. Dia disukakan. Kita membawa korban hati kita, pujian penyembahan kita ke hadapan dia. Bani Korah mengingatkan kita. Sebelum dia mengingatkan kita, dia sudah belajar terlebih dahulu. Dari pelajaran yang berharga sepanjang nenek moyangnya pertama kali. Bagaimana dia tahu bahwa perlu sekali untuk datang mendekat kepada Tuhan. Menghargai kekudusan, menghargai otoritas. Dan berjalan di dalam anugerahnya. Apa aplikasi yang kita bisa lakukan ketika kita merenungkan Mazmur 42? Bapak ibu saudara yang telah kehilangan kasih mula-mula. Datang mendekat kembali kepada dia. Minta anugerahnya. Untuk supaya kasih cinta kita kepada dia. Timbul kembali di dalam hidup kita. Cinta kepada Tuhan tidak hanya tergantung dari perasaan. Atau tidak hanya melibatkan perasaan. Tetapi melibatkan hati kita. Melibatkan pikiran kita. Melibatkan akal budi kita. Segenap kekuatan kita. Kalau kita mau mengasihi dia. Lakukan lagi apa yang sudah kita lakukan atau yang telah kita lakukan di awal-awal ketika kita cinta mula-mula kepada Tuhan. Apa itu? Kita berdoa, merenungkan firman. Kita melayani. Kita antusias datang berkumpul untuk beribadah mencari Tuhan. Dan kita bersaksi. Lakukan lagi hal-hal yang mula-mula kita lakukan ketika jatuh cinta kepada Tuhan. Dan lihatlah anugerah Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Dia gak jauh, dia begitu dekat. Responi kerinduan yang ada dalam hati kita. Entah kerinduan itu sedikit saja. Atau kerinduan itu begitu dalam. Responi saja. Datang mendekat kepada dia. Dan lihat hati dan hidup kita disegarakan Tuhan. Haleluya, amin. Kami datang mendekat kepadamu ya Tuhan. Meresponi kerinduan dalam hati kami. Entah itu kerinduan yang begitu besar atau kerinduan hanya kecil saja. Yang pasti kami mau meresponi dengan tepat, dengan benar. Rusa mengerti ya Tuhan, tanpa air dia mati. Kami pun manusia mengerti. 4-7 hari kalau nggak minum air kami pun mati. Demikian simbol kami membutuhkan Engkau dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban
masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Kami datang dengan penuh kerinduan mendekat kepadamu ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hati yang haus dan lapar akan Engkau ya Tuhan. Katakan masuk hadirat-Mu, masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, Engkau Tuhan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Sekali lagi, Yesus, ku sembah. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Ralana masyara mata karalana mosyukuri ralana mata karana mosyare. Ya ralana mata karala. Rindu menyembah-Mu Yesus, rindu meninggikan Engkau satu-satunya. Hati kami haus dan lapar akan Engkau. Oralada masyara mata karala. Oralada
Oh, haleluya Tuhan. Kami menanggapi kerinduan dalam hati kami untuk mendekat kepadamu ya Tuhan. Tidak pernah kau mengecewakan, tidak pernah kau mengabaikan kami. Orang yang mendekat kepadamu pasti menemukan pribadimu. Haleluya Yesus Tuhan. Oralana masyurara bata karala. Iralana busyura mate karalana mata. Ioralana masyurarea. Orana bona mata karalana masyarama. Ierere besyarara bo. Oralana mata karana mata karala. Haleluya Tuhan. Oralana bo. Ierere besyara mata karala. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oralana masyukur aladaba. Hati yang haus dan lapar tidak kau pandang hina Tuhan. Orang yang mencari Engkau akan menemukan pribadimu. Terima kasih buat anugerah-Mu. Kami tak ditinggalkan sendirian. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikian jiwa kami ya Tuhan. Bukan pilihan iya dan tidak, tapi sebuah kebutuhan Tuhan dalam hidup kami. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Katakan Yesus, ku sembah Kau. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Dengan lembut sekali lagi bisikan di telinga Tuhan, katakan Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Ini keinginan kami ya Tuhan, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Bapak Ibu Saudara, entah seberapa besar kerinduan di dalam hatimu, kerinduan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, jangan abaikan itu. Responnya dengan benar. Kalau di antara Bapak Ibu Saudara kehilangan cinta mula-mula, pada waktu dulu, entah belasan tahun lalu atau puluhan tahun lalu, ketika kita mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk pertama kalinya, hati kita menggebu-gebu. Kita cari Tuhan pagi-pagi benar, kita berdoa saat teduh, baca Alkitab. Tanpa terasa kita terharu, air mata kita berlinang merasakan anugerah kebaikan Tuhan. Lalu kita memutuskan melayani. Kita tunggu kapan nih hari Minggu, kapan nih ya bisa kumpul lagi dalam komunitas saudara seiman. Lalu mulut kita, hati kita gak bisa diam, pengen cerita soal Tuhan Yesus kepada teman kita, kepada kolega, keluarga kita, bersaksi mengenai anugerah dan kebaikan yang sudah kita terima. Kalau kita telah kehilangan cinta mula-mula kasih itu, minta kembali kepada Tuhan. Hari ini biar anugerahnya dicurahkan. Dia berkata, mendekatlah kepadaku, maka aku akan mendekat kepadamu. Apakah seolah-olah usaha tenaga kita? Bukan. Dia sudah mendekatkan diri kepada kita. Dia yang pemilik sorga itu, dia yang berada di sorga yang jauh di sana itu, telah mendekatkan diri kepada kita bahkan 2000 tahun lalu. Bahkan hari ini rohnya ada dalam hati kita, begitu dekat dengan kita. Cukup kita melangkah 1-2 langkah atau mungkin 10 langkah, dia sudah ribuan, ratusan ribu, jutaan langkah mendekatkan diri kepada kita. Kalau Anda merasa jauh dari Tuhan,
kehilangan cinta mula-mula. Cukup taruh kedua tanganmu di dadamu. Izinkan saya berdoa. Tuhan, Kau melihat setiap anak-anak-Mu. Bahkan mereka yang belum pernah mengalami cinta mula-mula kepada Tuhan, hari ini waktu yang terbaik untuk mereka mengalami. Momen itu mengubahkan perjalanan hidup kami, perjalanan masa depan kami tidak akan pernah sama lagi. Demikian juga yang kehilangan kasih mula-mula, kami taruh tangan kami di dada kami, lawat setiap hati. Supaya hati kami kembali Tuhan merindukan Engkau. Dan kami gak abai, kami meresponi dengan cara kami mendekat kepadamu. Kembalikan ya Tuhan kasih anugerah-Mu dalam kehidupan setiap umat-Mu. Dan biarkan kami meresponinya dengan baik. Tak seorang pun jauh daripada Tuhan. Tak seorang pun merasa dirinya sudah terlambat, gak mungkin bisa kembali dipulihkan hubungannya dengan Tuhan. Tuhan, lawatan-Mu satu persatu umat-Mu dijamah. Ada yang merasakan seperti hangat pelukan atau belayan yang lembut di atas kepalanya atau di pundaknya. Biarkan Kau manifestasi begitu rupa ya Tuhan. Ada yang seperti merasa gemetar atau seperti ada sebuah listrik yang menyetrum seolah-olah demikian. Biar itu menjadi manifestasi tanda saja ya Tuhan untuk meneguhkan, menguatkan bahwa Engkau tidak jauh dari setiap umat-Mu. Engkau dekat dengan kami. Hamba berdoa Tuhan supaya cinta mula-mula, kasih mula-mula itu Engkau berikan di dalam setiap kehidupan umat-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar kami datang mendekat kepadamu ya Tuhan. Kerinduan kami tidak diabaikan. Seperti rusa yang merindukan air, demikian juga jiwa kami merindukan Engkau. Bukan pilihan ya atau tidak. Tetapi kalau kami enggak mendekat kepadamu, tinggal tunggu kami mati rohani, tinggal tunggu pekerjaan, visi kami, mimpi kami, keluarga kami satu persatu akan mati. Kalau kami enggak melekat kepada Tuhan Allah yang hidup. Berkati umat-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang mengalami pergumulan juga, entah sakit penyakit, pergumulan keuangan, pekerjaan, di dalam keluarga, relationship, hubungan. Saya berdoa dan saya juga percaya Tuhan pun memberikan anugerah, memberkati setiap kehidupan kita. Sehingga setiap aspek kehidupan kita pun disertai Tuhan. Tuhan mau berdoa Tuhan bagi yang sakit, bagi yang mengalami pergumulan, sakit penyakit, kelemahan fisik tertentu. Atau keuangan, atau pekerjaan, atau keluarga, atau hubungan. Tuhan Kau yang memulihkan setiap aspek kehidupan mereka. Supaya mereka jadi berkat. Anugerah-Mu menyertai Tuhan, jamah setiap hamba-hamba-Mu, setiap umat-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Bapak Ibu Saudara, anugerah yang paling besar adalah ketika kita menerima keselamatan, karya keselamatan itu. Oleh karena itu bagi Anda yang belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, biarkan hari ini menjadi waktu yang terbaik, waktu yang paling indah, hari yang paling indah untuk Anda menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Kalau Anda menghendaki, menginginkan demikian, ikuti doa yang sederhana ini, katakan dengan segenap hati, Tuhan Yesus, hari ini saya menyadari saya adalah manusia yang berdosa. Ampuni, sucikan, kuduskan hidupku dengan darah-Mu yang kudus. Hari ini dengan mulut aku mengaku, dengan hati aku percaya bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat yang telah mati di atas kayu salib 2000 tahun lalu untuk menebus dosaku. Bangkit pada hari yang ketiga, terangkat ke sorga, dan sekarang duduk di sebelah kanan Bapa yang mulia. Hari ini aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi atas hidupku. Jadilah Tuhan, jadilah Raja atas hidupku sampai selama-lamanya. Katakan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat bagi Bapak Ibu Saudara yang baru saja mengikuti doa tadi. Anda sedang mengalami kelahiran baru. Biarkan cinta mula-mula itu ada di dalam hidupmu dan engkau terus bertumbuh. Cari komunitas rohani. Kalau di Gereja Mawar Sharon, berikan diri Anda untuk dimuridkan oleh kami. Dan lihat anugerah demi anugerah Tuhan menyertai kehidupan Anda sekalian. Haleluya. Katakan kembali, Yesus ku sembah Kau. Yesus ku sembah Kau. Sujud di hadapan-Mu.
hanya untuk menyembahmu. Sekali lagi katakan, Yesus ku sembah kau, Yesus ku sembah kau, sujud di hadapanmu, keinginan dalam hidupku hanya untuk sekali lagi, mari datang dengan hati yang rindu menyembah Dia. Katakan, Yesus, kami sembah karena Engkau pribadi yang layak satu-satunya ya Tuhan. Sujud di hadapanmu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Keinginan kami ya Tuhan, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Keinginan dalam hidup kami, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Haleluya, kami percaya hadirat-Mu yang membawaku, terima semua janji-Mu, amin, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan, Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Hadirat-Mu yang membawaku, terima semua janji. Katakan dengan iman, mengubah hidupku menjadi indah. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan, Yesus untuk selamanya hiduplah. Sekali lagi katakan dengan iman, katakan, hadirat-Mu yang membawaku, terima semua janji Tuhan, terima semua anugerahnya dalam hidup kita. Sehari-hari, setiap hari Dia berjalan bersama dengan kita. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Yesus untuk selamanya, Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu yang membawa kami mengalami semua janji, semua anugerah. Kekuatan yang tak terbatas itu dilimpahkan dalam hidup kami. Biar kami selalu tepat meresponi kerinduan dalam hati kami. Entah banyak, entah sedikit, kami meresponi. Dengan cara kami mendekatkan diri kepada Tuhan. Bahkan tidak tergantung perasaan kami saja. Meskipun kerinduan kepada Tuhan melibatkan perasaan. Tapi biarkan seluruh aspek hidup kami Tuhan. Kami mendekatkan diri kepadamu. Berkati umat-Mu ya Tuhan. Biar mulai hari ini kasih anugerah dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan pengurapan Roh-Mu yang kudus, menyertai kami dari hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan, katakan sama-sama haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.